Oke, selanjutnya ada command yang sangat spesifik, tapi sangat berguna dan kalau saya sih sering menggunakannya ya dalam manipulasi data di R, yaitu column to row names dan row names to column. Jadi kayak gini, sesuai namanya, row names to column akan mengubah nama baris menjadi sebuah kolom. Jadi caranya kita tinggal menulis row names to column, kemudian datanya apa, data DF misal. Nah, kemudian nama kolom yang ingin kita buat baru itu namanya apa. Misalkan di sini, row names-nya itu kan model mobilnya ya. Jadi saya mau tulis kolom barunya ini adalah model. Seperti ini. Kita run. Nah, bisa dilihat model mobilnya itu jadi berada di kolom baru yang namanya model. Sementara nama barisnya itu otomatis menjadi tidak ada atau menjadi angka saja seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita mau balikan lagi dengan kebalikannya kolom to the next. Jadi misal ini kita mau define data DF seperti ini ya. Data DF, saya mau ganti row name saya tadi ke kolom. Kemudian mau saya balikin lagi kolom to row names. Kolomnya apa? Yang mau dibalikin jadi row names itu kolom model. Oh, sorry. Data DF-nya belum ditulis. Datanya apa dulu? Data DF, model, dan nah, balik lagi ya. Kolom modelnya jadi nama baris. Nah, kita bisa menggunakan kolom yang lain, tapi untuk menjadi row names, kolom itu harus unik. Jadi tidak boleh ada yang terduplikasi. Jadi misal, kita menggunakan efisiensi atau MPG menjadi row names. Saya copy, ini saya ganti jadi efisiensi MPG. Nah, ada warningnya nih, non-unique values, artinya nilainya tidak unik, ada yang terduplikasi. Ini dia sebutkan apa saja yang terduplikasi, jadi kolom itu tidak bisa digunakan sebagai row names. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang sangat powerful di R, yaitu join. Nah, join ini adalah fungsi untuk menggabungkan dua tabel, mirip dengan cbin atau rbin sebenarnya. Nah, bedanya yang dilakukan join adalah dia menggabungkan kolom dari kedua tabel tersebut, kemudian dia menentukan data atau baris mana yang matching antara dua tabel tersebut berdasarkan suatu kriteria pada kolomnya. Jadi bisa berdasarkan satu kolom atau beberapa kolom yang sama antara kedua tabel tersebut. Ada banyak command join. Mungkin kita coba beberapa, yaitu left join, right join, dan full join. Oke. Nah, misalkan left join ya. Di sini saya mau join data yang mobil dengan 6 silinder tadi, DF Cars Skill 6, dengan mobil yang beratnya lebih dari 3000 pounds, DF Cars WT3. Seperti ini, left join. Nah, di sini ada keterangannya, join by efisiensi, silinder, disp, HP, drat, dan seterusnya. Ini adalah kolom-kolom yang sama yang ada di kedua tabelnya. Oh ya, ini di sini data modelnya tidak ada ya, hilang karena dia tadi sebagai row names. Saya mau ganti dulu menggunakan kolom to row names. Jadi DF Cars Skill 6 ini sama dengan yang atas tadi, row names to column, DF Cars Skill 6 model,
seperti ini. Kemudian saya mau melakukan hal yang sama pada WT3. Seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini lihat di sini aja ada ya. Jadi model WT3 juga. Nah, ini kebetulan kolomnya masih sama semua. Jadi tadi join by-nya sama semua. Saya ulang lagi left join-nya. Seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat, ini yang terpilih, yang di output itu hanya mobil-mobil dengan 6 silinder. Ada 7 mobil, sama dengan data car seal 6 ini, 7. Jadi, left join itu hanya mengoutput data yang terdapat pada tabel pertama. Sekarang kita coba right join dengan urutan data yang sama ya. Seperti ini. Nah, ini outputnya sama, join by-nya sama, tapi yang teroutput adalah 20 model, yang mana semuanya memiliki berat lebih dari 3. Oke, jadi right join itu mengoutput atau menghasilkan data yang ada di tabel yang kedua atau yang kanan, ya, yang ada di tabel WT3 ini. Oke, nah kalau kita mau menggabungkan kedua datanya, kita mau dua observasi dari kedua tabel tersebut dimasukkan ke dalam output, kita menggunakan full join. dfcast seal 6 dfcast WT3. Nah, bisa dilihat di sini ada 23 observasi atau 23 data, yang mana gabungan dari mobil yang bersilinder 6 dan mobil yang memiliki berat lebih dari 3.000 pounds. Nah, bisa dilihat ini jumlahnya ada 23 dan tidak ada data yang berulang. Jadi si match 280-280C ini bisa dilihat dia nggak ada duplikasinya ya. Tidak seperti kita menggunakan line rows atau airbit tadi. Bisa dilihat juga ini 23 observasi itu sesuai dengan jumlah data yang sudah kita filter menggunakan distinct tadi, yang sudah unik tadi. Gitu. Jadi dengan join, otomatis kita mendapatkan data yang unik, yang duplikasi langsung otomatis terbuang. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau pilih data yang ada di dua-duanya. Jadi dia, mobil ini punya silinder 6, punya 6 silinder, tapi beratnya harus lebih dari 3. Kita menggunakan inner join. Seperti ini. Nah, outputnya hanya ada 4, di mana 4 mobil ini semuanya bersilinder 6, dan semuanya memiliki berat lebih dari 3, atau lebih dari 3.000 pounds. Masih ada fungsi join yang lain, yaitu anti-join dan semi-join. Anti-join itu kebalikannya inner join. Kita mau mengoutput data yang hanya ada di salah satu, antara tabel pertama saja atau tabel kedua saja. Yang bisa kita gunakan, kita menggunakan tabel yang sama lagi. Anti-join itu mengoutput data yang ada di tabel pertama, tapi tidak ada di tabel kedua. Jadi di sini dia akan mengoutput mobil yang bersilinder 6, tapi beratnya tidak lebih dari 3 atau tidak sama dengan 3. Ya, jadi ini
mobil dengan berat yang di bawah 3 semuanya. Kalau mau kebalikannya, kita mau mobil yang beratnya lebih dari 3, tapi tidak bersilinder 6, kita tinggal tulis kebalikannya. Anti join, kita tulis DFK SWT3-nya di depan, seal 6-nya di belakang. Seperti ini. Nah, ini outputnya ada 16, yang mana kalau kita lihat, weight-nya, beratnya itu semuanya lebih dari 3, dan silindernya tidak ada yang 6. Oke. Nah, ada lagi semi join. Semi join ini untuk mengoutput data yang ada di tabel pertama kalau dia ada di tabel kedua. Misalkan seperti ini. Oke, bisa dilihat hasilnya. Ini sebenarnya sama dengan inner join, yaitu mengoutput data yang silindernya 6 dan beratnya lebih dari 3. Nah, apa bedanya dengan inner join? Mungkin kalau di contoh ini tidak ada bedanya, tapi bedanya adalah kalau semi join itu dia mengoutput kolom yang ada di tabel pertama saja. Jadi dia tidak menggabungkan kolom dari kedua tabel tersebut. Nah, kalau di contoh ini kan tabelnya sama nih kolomnya, dua-duanya. Mungkin saya gunakan contoh lain yang kolomnya berbeda, misalkan data CHD tadi ya. Data CHD itu, ini observasinya masih lengkap, tapi kita pilih kolomnya cuma 3 pertama tadi kan, silinder, HP berat. Nah, ini saya mau gabungkan dulu, mau mengganti dulu row names-nya menjadi kolom, seperti tadi. Menjadi kolom model. Oke, lupa terus datanya. Oke, kita lihat lagi data CHD. Seperti ini. Nah, misalkan kita mau menggabungkan data CHD, kita mau melakukan semi join data CHD dengan data seal 6. Jadi kita akan mengoutput data CHD-nya saja, tapi jika dia memiliki silinder 6. Jadi jika dia ada di data tabel seal 6. Jadi kita bisa melakukan semi join data CHD, kemudian DF cast seal 6 seperti ini, dan bisa dilihat join by-nya model silinder HP berat karena itu adalah keempat kolom yang sama yang ada di keduanya, dan outputnya ini menyesuaikan dengan outputnya dengan kolomnya si data CHD, yaitu cuma 4 kolom ini, tapi yang di output cuma 7 observasi ini aja, yang mana merupakan mobil-mobil dengan silinder 6. Oke, sejauh ini kan kita sudah otomatis ya join by-nya ini menggunakan kolom-kolom yang sama yang ada di kedua tabel. Bagaimana kalau tidak ada kolom yang sama di antara kedua tabel tersebut? Jadi misal saya mau bikin objek baru, data 2 misal, itu adalah saya mau pilih dari data DF, itu saya mau pilih model, kemudian gear saja misalnya, model dan gearnya saja. Seperti ini, mungkin lihat headnya data 2 itu bakal seperti ini. Seperti ini outputnya ya. Nah, terus saya mau ganti nama modelnya, nama kolom modelnya. Jadi saya bisa tulis call names data 2 itu adalah misalkan tipe mobil gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian saya mau gabungkan dengan data CHD seperti ini.
yang mana keduanya ini tidak ada. Oh sorry, ini saya harus tulis, saya ulang dulu, data 2, kemudian call names 1, itu tipe. Tadi karena saya nggak pas specify indeks pertama, jadi dia ambil dua-duanya, dan yang gearnya malah jadi NA, jadi kosong. Oke, jadi data 2-nya seperti ini, type dan gear. Data CHD-nya adalah model, silinder HP, dan dat. Nah, bagaimana kita mau join-nya? Kita bisa melakukan, kita bisa menspesify atau menentukan kita mau join berdasarkan kolom apa. Jadi misal saya mau left join, kalau dalam konteks ini data CHD dan data 2 itu sama-sama 32 observasi, dan memang datanya sama semua kan, belum ada kita filter apa-apa tadi. Jadi mau left join, full join itu bakal sama, inner join pun masih sama. Jadi saya left join aja, left join data CHD dengan data 2. Nah, kalau kita run, di sini ada error yang mana dia bilang by must be supplied when X and Y have no common variable. Kalau tidak ada variabel atau kolom yang sama antara kedua tabel tersebut. Jadi di sini kita harus tulis argumen by. Nah, gimana cara specify-nya? Kita bilang by sama dengan, kemudian C, jadi kita input sebagai vektor. Kemudian kolom pertamanya itu apa yang ingin kita jadikan acuan. Ini kan sebenarnya model sama type kan sama ya. Jadi kita mau bilang kolom pertama itu, kolom dari tabel pertama yang ingin dijadikan acuan adalah model, yang mana model itu sama dengan type pada kolom kedua, pada tabel kedua. Ya. Jadi cara nulisnya begini. Model sama dengan type. Terus kita run. Nah, dia otomatis menggabungkan kedua tabel. Bisa dilihat di sini silinder, HP dat, dan ada gear dari tabel yang kedua. Dan modelnya menjadi kolom model. Jadi tidak ada kolom type. Kolom type-nya sudah melebur dengan kolom model. Jadi nama kolomnya ini mengikuti nama pada tabel yang pertama. Oke, sekian dulu untuk komen-komen yang berguna dalam manipulasi data di R. Masih ada part selanjutnya. Sampai jumpa di part tersebut ya.